Mas, tinggal berpisah bukan berarti kita tidak peduli pada saudara. Lagi-lagi Nessa membujuk Nino, suaminya, agar mereka pindah dari rumah ibunya. Tapi kami sudah biasa bersama, Dek. Sejak dulu selalu sama-sama, jawab Nino keberatan. Tapi sekarang keadaannya sudah berbeda. Kalian semua sudah punya keluarga masing-masing. Nessa masih berusaha membujuk suaminya. Nino tak menjawab. Ia hanya berdecak kesal. Lalu berjalan keluar kamar. Nessa dan Nino sudah menikah hampir setahun yang lalu. Dari awal berumah tangga, Nessa sudah tinggal di rumah ibu mertuanya. Waktu itu ibu mertuanya masih ada. Beliau meninggal 5 bulan yang lalu. Sedangkan bapak mertuanya, katanya meninggal sejak Nino dan kakaknya masih kecil. Di rumah tersebut ada Mbak Winda dan suaminya, Mas Riko, beserta 1 anaknya yang masih sekolah di PAUD. Ada Mas Dino dan istrinya, Fanny yang sedang hamil. Sedangkan Nino merupakan anak bungsu, dan mereka belum punya anak. Kalau dulu dia berusaha betah tinggal bersama karena ada ibu mertua yang harus dia urus, harus dia jaga hatinya. Nessa paham, ibu mertuanya yang sudah tua ingin berkumpul dengan anak-anaknya. Tapi sekarang beliau sudah meninggal. Sejak tinggal bersama, Nessalah yang banyak mengurus ibu mereka, mengurus rumah dan kadang memasak buat semua. Mbak Winda bekerja, Mas Riko pun bekerja. Anaknya dititipkan pada Nessa. Dan tugasnya juga yang menjemputnya pulang sekolah. Mas Dino dan istrinya tadinya juga bekerja. Tapi semenjak hamil Fanny memutuskan resign dari pekerjaannya. Jadi bisa dikatakan hanya Nessa yang tidak bekerja. Tapi bukan berarti dia tidak bisa menghasilkan uang. Semenjak gadis dia sudah hobi masak dan membuat kue kering, yang kemudian dijual online. Sejak menikah, Nessa sudah tidak bisa seperti dulu lagi. Rasanya segan saja kalau memakai dapur dan peralatan masak di rumah ibu mertua untuk membuat kue-kue pesanan. Dan banyak hal yang membuatnya kurang nyaman tinggal bersama kakak-kakak iparnya. Hari ini Nino pulang cepat dari kantor. Tapi dia tidak langsung pulang ke rumah. Temannya yang bernama Lucky mengajak ke rumahnya. Begitu sampai di depan rumah Lucky, dia merasa tercengang dan merasa tak percaya. Lucky dan istrinya yang dia tahu anak orang kaya, malah sekarang tinggal di rumah kontrakan biasa. Kamu gak salah tinggal di kontrakan begini, Luke? Tanya Nino heran saat Lucky membuka pintu pagar. Memang kenapa? Jawab Lucky santai. Kalian kan anak orang kaya. Tinggal minta belikan rumah saja sama orang tua kalian. Pasti langsung dikasih. Atau tinggal di rumah orang tua kalian. Sayang punya rumah segede gitu, kalian malah ngontrak. Ucap Nino masih heran. Begini, nomor. Aku dan istri sudah sepakat kalau sudah menikah, kita akan mandiri. Malu dong, masa sudah nikah masih menumpang di rumah orang tua? Hahaha, jawab Lucky sambil tertawa. Menyisakan Nino yang tersenyum kecut. Begitu masuk ke dalam rumah, Nino merasa nyaman. Kontrakan Lucky memang kecil, tapi tertata rapi. Semua terlihat bersih. Belum sempat keduanya duduk di ruang tamu yang hanya beralas karpet tebal, istri Lucky datang dari dapur. Ada tamu. Maaf gak bisa salaman, tangan saya kotor, kata istri Lucky sambil memperlihatkan tangannya yang berlumur tepung. Iya, Mbak. Santai saja. Nino menjawab sambil menganggukkan kepala. Nyoba bikin resep apa lagi, sayang? Tanya Lucky pada istrinya sambil mengacak rambut istrinya dengan lembut. Lagi eksekusi resep pisang goreng crispy. Nanti mas cobainnya. Kalau enak, kasih aku hadiah haha. Jawab istrinya sambil ketawa. Oke, tapi kalau gagal lagi, kamu harus kena hukum, ucap Lucky dengan senyum menggoda. Istrinya terlihat melototkan mata. Kemudian kembali ke dapur. Duduk, no. Istriku lagi semangat coba-coba resep baru, ujar Lucky terkekeh. Tidak lama kemudian istri Lucky datang dengan 2 cangkir teh hangat dan sepiring pisang goreng hangat. Gimana kabar istrimu? Tanya Lucky. Kabar baik. Tapi sebenarnya aku lagi pusing. Nessa lagi-lagi minta pindah rumah. Pingin ngontrak sendiri katanya. Jawab Nino dengan wajah gusar. Memang sekarang kalian tinggal di mana? Tanya Lucky dengan wajah heran. Di rumah almarhumah ibulah. Rumah ibu kan gede. Kamarnya juga masih ada yang kosong. Sayang kalau gak ditempatin. Jawab Nino santai. Kan di rumah ibumu ada kakak-kakakmu beserta istrinya juga? Kenapa harus bingung? Tanya Lucky lagi. Kami sejak kecil sudah biasa tinggal bersama. Jadi kalau kemudian harus berpisah rasanya jadi ada yang kurang. Jawab Nino.
Tapi kasihan istrimu loh, nomor. Jadi gak nyaman nantinya. Kalau kalian tinggal berdua kan jadi bebas mau ngapain aja. Gak perlu merasa sungkan sama yang lain. Emangnya kamu gak pingin? Pulang kerja langsung meluk dan cium istri sepuasmu, ledek Lucky. Maaf kalau aku lancang. Tapi menurutku lebih baik kalian ngontrak rumah sendiri. Biarpun kecil, yang penting kalian bisa mandiri. Rumah tangga butuh privasi. Bro, kita tinggal terpisah dari saudara bukan karena tidak menyayangi mereka. Tapi terkadang justru setelah berpisah kita akan lebih menghargai momen bersama. Tambah Lucky dengan yakin Nino hanya diam. Memikirkan semua perkataan Lucky yang hampir sama dengan yang dikatakan Neza. Tapi selama ini dia selalu mengabaikan permintaan istrinya itu. Terus selama kalian menikah, kegiatan istrimu bagaimana? Dia bekerja? Atau milih jadi ibu rumah tangga? Tanya Lucky lagi. Nessa hanya memandang Nino dengan heran. Sejak kapan suaminya mau membantu pekerjaannya? Bahkan selama ini bertanya tentang pekerjaan rumah pun tak pernah. Tapi dia tetap mengikuti ucapan suaminya. Segera ia mengeluarkan Alvin dari bak mandi dan membungkus tubuhnya dengan handuk. Lalu memakaikan pakaian yang sudah disediakan di atas meja makan. Ada juga sisir dan minyak telon. Nino memperhatikan dari tempat dia berdiri. Tak lama Fanny datang ke dapur. Lalu duduk di kursi makan. Ayamnya udah matang belum? Aku lapar. Ucapnya dengan wajah tanpa dosa. Lagi-lagi Nino tertegun. Tidak menyangka ternyata seperti itu Fanny memperlakukan istrinya. Dan beginilah kesibukan istrinya di rumah. Sibuk mengurus hal-hal yang tidak seharusnya dia urus. Belum, Mbak. Ini ayamnya masih digoreng. Nino yang menjawab dengan wajah datar. Hatinya mendadak kesal. Oh ya udah, nanti kalau sudah matang, panggil Mbak ya. Ucapnya santai lalu melangkah kembali ke ruang keluarga tempat dia tadi menonton TV. Nino tercengang. Dia lalu menatap istrinya dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Istrinya hanya melihat sekilas padanya lalu menundukkan wajahnya. Rasa bersalah makin menggerogoti hati Nino. Pantas saja istrinya ingin pindah rumah. Setelah ayam gorengnya matang, Nessa membantu memindahkan ke piring. Lalu menyimpan ke dalam tudung saji yang telah berisikan telur dadar, sambal, tahu tempe bacem dan lalapan. Lalu Nessa mengambil piring, mengisinya dengan nasi, ayam goreng dan tahu bacem. Nino mengira Neza mengambil makan untuknya. Ternyata dia hendak menyuapi Alvin. Saat mereka masih di dapur, Mbak Winda dan Mas Riko pulang. Mbak Winda langsung menuju dapur. Anak mama lagi makan ya ah? Tanya Mbak Winda pada anaknya. Lalu segera beralih ke Nessa. Jam segini kok baru makan? Nes, tadi Alvin tidur siang gak? Mbak Winda bertanya seakan Nessa adalah pengasuh anaknya. Lagi dan lagi, Nino seolah mendapat tontonan drama yang begitu menyesakkan dadanya. Hatinya semakin sakit. Mbak, teruskan nyuapin Alvin. Aku ada perlu sama Nessa. Ucap Nino sambil menarik tangan Nessa yang masih menyuapi Alvin. Jangan dulu. Ini tanggung makan Alvinnya. Cegah Mbak Winda setengah berteriak. Nino tak peduli. Terpaksa Nessa mengikuti tarikan tangan suaminya menuju kamar mereka. Sampai di kamar, Nino langsung menutup dan mengunci pintu dari dalam. Tanpa aba-aba, dia langsung menarik tubuh Nessa. Memeluknya erat hingga membuat Nessa terdiam. Bingung dengan perlakuan suaminya yang tiba-tiba. Mas minta maaf. Mas sudah jahat selama ini. Ucap Nino lirih. Ada apa? Kok tiba-tiba? Tanya Neza bingung. Mas gak tahu kalau selama ini mereka memperlakukanmu seperti itu. Berbuat seolah-olah kamu adalah pelayan di rumah ini. Jelas Nino dengan suara bergetar. Mendengar hal itu, Nessa perlahan melepaskan diri dari pelukan suaminya. Mematap kedua matanya dengan tatapan tak percaya sekaligus haru. Tolong sabar sebentar lagi ya. Nanti kita akan pindah dari sini. Mas akan bicarakan dengan mereka dan mengurus semuanya. Tambah Nino sambil menangkup kedua pipi istrinya, dipandangi wajah istrinya. Ada yang berbeda, tidak seperti waktu gadis dulu. Nessa terlihat lebih kurus sekarang. Mas setuju kita pindah dari sini? Tanya Nessa antusias, sambil melepaskan tangan Nino dari pipinya. Iya, tapi Mas harus cari waktu yang tepat untuk berbicara dengan Mbak Winda dan Mas Dino. Setelah itu baru kita cari rumah kontrakan. Jawab Nino tegas. Nessa hanya mengangguk. Hatinya sedikit lega. Walaupun belum bisa pindah sekarang.
Setidaknya suaminya tahu bagaimana keadaan rumah setiap harinya. Sedangkan Nino, tanpa pikir panjang, segera menghubungi Lucky seraya Nessa kembali ke dapur. 2 hari kemudian, Nino dan Nessa menyusun rencana. Keduanya memberi kabar bahwa 3 hari lagi Nessa akan pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan ada acara keluarga yang harus ia hadiri. Dia berencana seminggu di rumah orang tuanya. Sengaja mereka memilih pergi di hari kerja, agar Mbak Winda bisa mencari orang yang akan mengurus anaknya saat dia bekerja. Bagaimanapun juga Alvin adalah keponakan mereka. Jadi jangan sampai dia terlantar. Sementara Fanny, biar saja dia belajar mengurus diri sendiri dan suaminya. Jangan melulu hamil dijadikan alasan untuk terlalu bermanja-manja. Setelah Nessa pergi ke rumah orang tuanya, Nino bergerak cepat bersama Lucky dan Tiara, istri Lucky. Rumah kontrakan yang telah dicarikan oleh Lucky, langsung dia lunasi pembayaran sewanya. Mereka segera membersihkan dan mengecat ulang rumah tersebut. Lalu mengisinya dengan perabotan sederhana. Yang penting Nessa bisa nyaman begitu pindah ke rumah tersebut. Nino tidak lagi berpikir tabungannya yang terkuras untuk membayar kontrakan dan membeli barang keperluan di rumah kontrakannya itu. Untung Lucky dan Tiara benar-benar teman yang baik. Mereka berdua membantu Nino tanpa mengeluh sedikit pun. Setelah urusan rumah kontrakan selesai, Nino mencoba membicarakan rencana kepindahannya pada kakak-kakaknya. Mbak Winda, Mas Dino, sebelumnya aku minta maaf. Bukan ingin memutus persaudaraan kita, tapi aku dan istriku ingin hidup mandiri. Nino memulai pembicaraan dengan kakak-kakaknya. Aku akan membawa Nessa untuk pindah dari sini. Kami akan pindah ke rumah kontrakan. Tambah Nino hati-hati. Buat apa pindah? Rumah kita besar. Cukup untuk kita semua. Lagi pula selama ini kita selalu bersama-sama. Tanya Mbak Winda. Yang lain pun tanpa setuju dengan pendapatnya. Iya Mbak, aku tahu. Tapi kasihan Nessa. Sejak menikah dia terpaksa meninggalkan bisnis yang telah dirintisnya sejak gadis. Padahal itu adalah bisnis impiannya sekaligus upaya untuk menyalurkan hobinya. Jawab Nino. Dia merasa itu alasan yang lebih bijak daripada dia mengungkap alasan utamanya. Di sini juga dia bisa memasak. Kenapa harus pindah segala? Ucap Fanny ketus. Beda, Mbak. Masak buat pesanan konsumen harus benar-benar serius mengerjakannya. Jawab Nino tenang. Kalau kalian pindah, nanti siapa yang ngurus Alvin waktu aku kerja? Tanya Mbak Winda dengan wajah bingung. Kan sudah ada Siti. Mbah, jawab Nino cepat. Merujuk pada orang yang sementara Mbak Winda pekerjakan untuk mengurus anaknya. Mbah mempekerjakan Siti cuma untuk seminggu ini. Nanti saat Nessa pulang, Alvin kembali diurus sama dia. Sayang uangnya kalau harus bayar orang terus. Jawab Mbak Winda dengan wajah tanpa dosa. Kalimat tersebut membuat hati Nino sakit. Ternyata benar kata Lucky, Nessa dijadikan pelayan gratis oleh kakak-kakaknya. Iya. Kalau kalian pindah, siapa nanti yang masak di rumah? Mbak kan lagi hamil. Tidak boleh terlalu keep. Fanny ikut bersuara. Kalau Mbak Fanny gak mau masak, tinggal pesan online. Jangan diambil pusing. Jawab Nino dengan menahan kesal di hatinya. Mahal kalau harus pesan online terus. Bantah Fanny. Kan Mas Dino kerja. Gajinya juga lumayan. Masa ia untuk uang makan istrinya saja tak bisa mencukupi? Ucap Nino kesal. Setelah banyak perdebatan, akhirnya dengan terpaksa mereka mengizinkan Nino dan Nessa pindah. Nino panlega. Walaupun kakak-kakaknya terlihat tidak sepenuhnya setuju, setidaknya dia sudah minta izin. Singkat waktu, hari Sabtu saat kantor libur, Nino pergi menjemput Nessa. Ia tidak membawa istrinya pulang ke rumah orang tuanya, tapi langsung ke kontrakan baru mereka. Nino tak langsung mengatakan bahwa mereka akan ke sana. Ia berencana ingin membuat kejutan. Saat Nessa bertanya, Nino pun menjawab bahwa dia ada perlu ke rumah Lucky. Sampai di depan kontrakan, Nino membuka pagar dan membawa motornya masuk ke halaman. Lalu merogoh kunci di saku celananya. Melihat hal itu, tentu saja Nessa bingung. Katanya mau ke rumah Lucky, kok malah mampir ke rumah kosong? Bahkan sampai punya kuncinya segala. Begitu kunci berhasil dibuka, Nino segera mengajak Nessa masuk. Mata Nessa melotot melihat foto pernikahannya dengan Nino terpasang di dinding. Dia langsung melihat tajam pada Nino, isyarat meminta penjelasan. Dan Nino hanya tersenyum. Mas, tiniannya ragu-ragu. Ya sayang, kita pindah ke sini ya. Tapi kontrakannya kecil.
Adek tidak apa-apa kan? Tanya Nino lembut. Tidak apa-apa, Mas. Di mana saja Nessa mau. Asal kita bisa tinggal berdua, jawab Nessa tegas. Sekarang kita lihat kamarnya. Kasurnya hanya disimpan di lantai ya. Mas belum bisa beli ranjang. Nanti kalau sudah gajian kita beli ranjang. Terang Nino sambil membuka pintu kamar. Terlihat kasur digelar di lantai yang dialas karpet plastik. Juga ada lemari yang tidak terlalu besar. Nino mengajak Nessa untuk duduk di kasur. Lalu dia tidur dengan merentangkan kedua tangannya. Tiba-tiba dia menarik Nessa, hingga Nessa terjengkang di sampingnya. Bagaimana? Adek suka? Tanya Nino. Suka Mas, suka sekali. Makasih ya, jawab Nessa sambil tertawa kecil. Sekarang gak perlu malu lagi kalau keramas sore-sore ya, ucap Nino menggoda istrinya. Nessa hanya terkekeh kecil. Lalu ia memeluk suaminya dengan erat. Hatinya sangat lega sekarang. Tak lagi harus menanggung beban di hati yang selama ini ia rasakan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa alangkah lebih baiknya sebuah kehidupan berumah tangga dijalani oleh dua pihak saja. Suami dan istri. Bahkan jika ada pihak ketiga pun itu adalah anak. Tidak melulu keluarga besar harus ikut campur. Karena mereka sudah memiliki bahtera masing-masing. Jadi lebih baik hidup mandiri dan menjalani rumah tangga dengan versi terbaik masing-masing. Satu lagi kisah inspiratif tentang kehidupan. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.